Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Bisri Samsuri Wali Allah. Bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri adalah salah satu ulama yang sangat penting bagi lahirnya NU. Sejak dari Nahdlatul Wathon serta Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujjar, Kiai Haji Bisri Samsuri sudah aktif menemani perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan setelah wafatnya Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun 1971 Masehi, Kiai Bisri langsung didapuk para ulama sebagai Rois Am NU. Dan saat itu posisi Kiai Haji Bisri Samsuri adalah wakil Rois Am. Bahkan dalam muktamar tahun 1964 dan muktamar tahun 1971. Dan Kiai Bisri sebenarnya dikehendaki sebagai Rois Am, akan tetapi beliau selalu tidak bersedia selagi Kiai Haji Wahab Hasbullah masih hidup. Itulah akhlak Kiai Haji Bisri Samsuri yang sangat luar biasa. Hampir sama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang tidak mau menyandang gelar Rois Akbar seperti gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri menjadi Rois Am selama 9 tahun, mulai tahun 1971 sampai 1980 Masehi. Dan tahun 1980 Masehi, Kiai Haji Bisri Samsuri meninggal dunia. Pada saat menjadi Rois Am NU, bukanlah sembarangan para kiai menyebutnya Sohibul Makom, sosok yang amat penting dan sangat tepat mendudukinya. Tidak mudah memimpin para kiai mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting. Rois Am selalu diduduki oleh mereka yang sudah dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Tidak hanya kisah terkait keistimewaan Kiai Haji Bisri Samsuri, karena beliau memang dikenal sosok pencinta fikih. Tidak banyak kisah terkait keistimewaan atau karena beliau memang dikenal sosok pecinta fikih sepanjang hayat. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri tidak begitu suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan keramat. Beliau sosok yang teguh pendirian serta tegas bersikap dan selalu teguh menjaga NKRI. Tetapi di balik sosok beliau yang sangat tegas, terpancar jiwa kewalian yang jarang diketahui oleh orang lain. Sosok kewalian itu sebenarnya mengalir dari leluhurnya, yakni Syekh Mutamakin Kajen. Beliau sosok wali masyhur dari Pati, Jawa Tengah, yakni leluhur para kiai pesantren di desa Kajen. Terkait sosok Kiai Haji Bisri Samsuri, Miftahul Arif pada tahun 2018 Masehi, pengajar
di MA unggulan Wabgasbullah Tambak Beras, yakni kandidat Dr. UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau menjelaskan kisah dari gurunya yang terpercaya, juga alumni pesantren Den Anyar Jombang, tentang kisah yang dialami seorang sahabat karibnya. Seperti biasa, makam Kiai Haji Bisri Samsuri yang juga di area masjid pesantren Den Anyar selalu dijadikan tempat mengaji para santri. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Seperti biasa, banyak santri membaca Al-Quran di seputar makam pada bulan Ramadan. Dan tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat ada seseorang yang memancarkan cahaya berdiri di atas makam. Tidak diketahui secara pasti dari mana ia datang. Dan teman saya yang melihat sosok tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak seorang pun di sekitarnya yang mengarahkan pandangan matanya pada sosok tersebut. Kepala mereka tetap menunduk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di tangan mereka. Rupanya hanya dia yang melihat sosok bercahaya itu. Dan spontan ia bangkit dari tempat duduknya, lalu meraih tangan kanan sosok tersebut dan menciuminya. Belum sempat melihat wajahnya, kemudian sosok itu hilang entah kemana. Beberapa tahun berikutnya, teman saya ini berkesempatan menimba ilmu di Beirut, Lebanon. Beliau mendapatkan kesempatan emas belajar ilmu agama pada seorang ulama besar abad ini. Seorang pakar hadis dan berbagai disiplin ilmu, seorang wali yang sangat masyhur karomah-karomahnya, yakni Syekh Abdullah Al-Hariri. Ketika teringat kejadian aneh di makam Mbah Bisri, beliau langsung tanya kepada Syekh Abdullah. Beliau menjawab, sosok yang bercahaya itu adalah seorang wali, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri, yang sedang keluar dari dalam makamnya. Karena mendengar cerita tersebut, beberapa murid Syekh Abdullah Al-Hariri ketika berada di Jawa Timur menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau dan berdoa di sana. Dan kesaksian ini ditulis oleh gurunya Miftahul Arif, gurunya yang memang sudah terpercaya. Demikianlah karomah seorang Kiai Haji Bisri Samsuri sepanjang memimpin NU mulai tahun 1971 sampai 1980 Masehi. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri betul-betul menjadikan fikih sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Dan kewalian Kiai Bisri Samsuri memang tidak masyhur, tetapi jejak perjuangannya sungguh luar biasa. Apalagi melihat pesantren yang didirikannya, yakni pesantren Den Anyar, terpancar cahaya peradaban yang menerangi masa depan bangsa ini. Demikianlah kisah Kiai Haji Bisri Samsuri, wali Allah.